Kalau mau bersih, bagaimana? Harus mandi tidak? Pasti, iya. Kita berpikir positif dulu yang kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan kita tuh sebenarnya harus melihat ya. Kita melihat kira-kira orang-orang mana yang kita ini bisa melihat walaupun tidak sejauh itu ya karakternya seseorang ya kan. Saya di lingkungan mana? Lalu orang-orang mana yang karakternya seperti kita sendiri tidak suka begitu, atau ini tidak bagus, kalau buat begini tidak bagus ya. Kita jangan lari dulu ke agama. Kalau agama kan persoalan iman, jadi jangan dulu kita membaca situasi contoh di kota-kota kita. Contoh saya tinggal di NTT, jadi di kota mana saya harus pergi ke situ. Coba saya survei orang-orang seperti apa dan bagaimana orang-orang ini kok bisa melakukan hal-hal seperti begini. Tapi orang-orang ini ngomongnya ramah, terus berbicara soal agama semua. Tapi kok tingkah lakunya seperti begini. Saya tidak berbicara soal agama ya. Saya tidak, maksudnya kita yang lebih bagus tuh kita pelajari di lingkungan kita. Bila perlu di lingkungan mana saja kita pelajari tingkah laku. Bahkan kita sebenarnya bisa tahu roman muka orang yang munafik dengan orang yang tidak, kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Aduh, Bang, kau curhat apa, Bang? Bukan soal curhat, kita berbicara soal agama. Jangan kita terlalu kan berkuat-kuat gini, Bang. Gini, kita itu kan mengadakan diskusi lintas iman. Ya pasti kita berbicara agama. Kalau Anda tidak mau berbicara agama, maka Anda salah harumnya. Gitu, Bang. Tujuan apa? Maksud tujuan ini itu apa? Lintas agama itu tujuan apa? Oke, jadi apakah tujuan kita berdiskusi lintas agama agar kita mau berpikir, menambah wawasan, menambah kecakapan, terus melatih bahasa, melatih komunikasi, banyak manfaatnya gitu, memperluas pengetahuan, atau bagi ada yang akal sehat, ya mari gunakan akal sehat itu ya untuk mencerna yang benar. Itu tuh fungsinya lintas iman tuh. Oke. Berarti mau mencari mendalami kebenaran begitu ya? Ya iyalah. Berarti sampai sekarang belum tahu mana yang benar begitu? Hanya ada satu yang benar. Hah? Hanya ada satu yang benar. Siapa? Islam. Tidak salah pikir? Enggak. Tidak. Ya, kalau memang coba kalau tidak itu. Terus di sini coba kalaunya Katolik, Bang. Kalaunya Katolik, ada nggak Yesus menyuruh jadi Katolik? Saya orang Katolik. Saya dari tadi tidak pernah sebut Yesus ya. Anda tahu Yesus? Anda tahu Yesus? Tahu. Tahu. Sudah pelajari kisah-kisahnya? Tahu, iya. Tahu ya kisah-kisahnya? Tahu. Terus? Lalu kenapa sampai apa yang membuat ada pertanyaan di sini? Mau tanya apa coba? Pertama, gini. Kenapa malah kalian itu menuhankan dan menyembah Yesusnya? Padahal Yesus yang kita pelajari itu menyuruh menyembah Tuhannya Yesus. Ada dalilnya? Ada. Oke, coba baca. Lukas 4 nomor 8. Baca. Abang punya kitab nggak di? Jangan Abang tahu punya kitab nggak di situ? Maksudnya jangan hanya sekedar asal baca begitu. Anda punya kitabnya nggak di situ? Oh tidak, saya memang orangnya yang ini. Oh, punya apa lagi terkecuali yang lain? Anda yang Bang. Terus kau mau diskusi modal apa kau? Udah ya, nih, saya kasih nih. Sama kamu nih.
Nih, mari. Di Lukas 4 nomor 8. Mana Lukas 4 nomor 8. Weh, iklan kah? Iklan. Tunggu. Bibel kok ada iklannya? Bentar ya. Apa sampah kali ini aplikasi ada iklan. Lagi mabuk dia sudah tas oten turun goblok. Apa ini? Diskusi model air liur oten. Apa ini? Hah? Aduh, apa? Ngomong apa? Ini yang lain di bawah ini. Sepertinya jengkel dengan saya. Jengkel apa? Turun kau. Apa ini? Apa bahasa apa yang kalian ucap ke ini nih? Apalah bang, kenapa kau fokus ke saya? Ngapain fokus ke penonton? Lukas 4 nomor 8 nih. Habis saya salah-salah juga nyari nih. Bentar. Lukas 4 tuh, nomor 8. Tuh. Baca bang. Sudah baca saja di situ lebih dekat. Ya nih, saya deketin nih, ini. Baca coba. Tidak bisa, di sini jauh, jadi tidak bisa. Maksudnya begini, tidak perlu, maksudnya enggak. abang Saya baca tunjukkan. bisa dalami Bang, seperti bang, apa begitu. Kenapa Anda nggak mau baca? Hah? Kenapa nggak mau baca? Baca yang lebih dekat itu yang mana? Jangan begitulah. Yang ini agak Ini saya udah saya tampilkan. Nah, gede udah tulisannya. Bacalah. Buta huruf kah bang? Enggak kan? Iya, buta huruf. Jadi saya tidak tahu baca. Abang coba baca di situ. Baca. Baca. Buta huruf, serius. Iya. Tahu baca tapi hurufnya kayak kurang jelas begitu kan? Aduh. Coba baca. Bang. Di situ Yesus menyuruh menyembah Allah. Iya, maksudnya yang isinya bagaimana? Maksudnya bacaan itu nadanya itu seperti apa begitu? Maksudnya baca biar dalami, coba baca. Nih. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini kata Yesus. Sekarang kutanya kau bang, kau nyembah siapa? Jangan bahas nyembah. Ini bagaimana? Ini yang dibahas kitab Anda nyembah. Nah sekarang paham tidak? Jangan ambil di satu titik nyembah terus ini maksudnya arti itu saya tanya kepada Anda, Anda sekarang ini menyembah siapa? Jadi begini, di sini saya tidak bisa menjelaskan pakai kata-kata persoalan iman. Kenapa? Nah, karena iman itu bukan berkoar-koar. Tahu jasmani tidak? Tahu jasmani, tahu rohani, tahu. Pusinglah saya bang. Yang dibahas apa, dia ngomong apa? Gak nyambung. Coba yang jelasnya, yang nyambung gitu, yang nyambung. Orang lagi bahas apa, dia jawab apa gitu ya teman-teman yang di YouTube ya. Saya minta gitu Pak Ustadz, saya mau hadapi dia tadi itu karena dia itu muter-muter munafik. Oke ya Pak Ustadz, sehat selalu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, selamat malam. Selamat malam Petrus. Malam Bang. Malam, Silakan Pak dibuka Ustadz. kameranya Bang. Siap Pak Ustadz. Bang bisa ini nggak? Jangan diarahkan ke lampu gitu. Silau mata. Menjauh dari ruangan itu bisa nggak gitu? Nggak kelihatan akhirnya. Lebih cerah lampunya. Jadi begini saja Pak Ustadz. Jadi kalau sudah buka kamera berarti kita koordinasi Pak Ustadz. Yang penting Iya. ada suara bisa Oke. ini Pak Ustadz. Oke, udah Bang. Ya, Nggak apa-apa ya. Oh. iya Pak Ustadz. Gimana? Anda dari Kristen Protestan atau dari Katolik? Dari Katolik Pak Ustadz. Ayo Bang, kita diskusi nih. Kira-kira Anda mau bertanya atau saya boleh bertanya nih? Ya dari Pak Ustadz bertanya lah. Siapa yang suruh Anda jadi Katolik? Ah, tidak ada yang Siap. suruh saya jadi Katolik. Tidak ada yang suruh. Hah? Tapi dari keimanan seseorang kita tidak memaksakan Pak Ustadz. Pak Ustadz juga saya tidak memaksakan Pak Ustadz masuk di Islam. Maaf ya. Nah, Jadi Pak Ustadz di tidak Katolik bisa. itu menyembah siapa Bang? Ya kalau kita menyembah dari Tuhan Siapa itu? dari Tuhan. Ya Tuhan Karena itu siapa iman namanya? kita semua. Tuhan Yesus. Namanya siapa? Yesus. Ada nggak Yesus itu Tuhan Anda itu mengatakan jadilah kamu Katolik gitu? Bukan dia. Maksudnya begini Pak Ustadz. Sekarang kan saya tanya Pak Ustadz. Toh, Tuhan tidak menyerukan kita untuk seperti balik ke Katolik. Sekarang saya tanya Ustadz. Toh, siapa yang suruh Pak Ustadz jadi Muslim? Antara itulah bersamaan saja. Toh, Iya. bersamaan saja. Kalau saya jawab nanti tolong kasih jawabannya ya Pak ya. Bentar, Ya, saya siap, bukakan siap, dulu Pak Ustadz. jawabannya. Iya Pak Ustadz. Yang nyuruh saya jadi Muslim. Iya. Bentar, saya bukakan Al-Quran saya. Tapi mohon Pak Ustadz izin saya bawa kita merantau jadi saya bawa Alkitab Pak Ustadz. Mohon. Iya. Iya. Nih, bentar. Saya buka dulu. Ketik aja udah di Google, lama kali buka aplikasi Quran. Bentar aja Bang ya. Yang taping semua itu yang taping kayak begitulah. Kita semua itu satu iman saja. Al-Baqarah 208 Bang. Al-Baqarah nah, biar kebuka langsung. Nih, yang suruh saya jadi Islam nih, ya. Perhatikan. Nih. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tuh, apa artinya Bang? Ya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam.
secara menyeluruh. Dan Coba. janganlah Coba, Pak Ustadz. ikut Pak Ustadz, coba yang langkah-langkah tadi setan. Apanya? Nih, saya ulang dari Coba awal. yang ulang pelan-pelan, Wahai pelan-pelan saja. orang-orang yang Iya. beriman, Irman. masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Itu ayatnya. Saya itu jadi tidak ada, itu Islam. mungkin, Pak Ustadz, saya mohon maaf Ustadz, itu ada kedamaian kape, ada tulis di situ kedamaian Iya. kape. Iya, Hah? Islam itu Ya, memang Ustadz, artinya damai. coba baca. Islam itu artinya damai Makanya memang Ustadz, dalam bahasa Arab. Ustadz, kalau Pak Ustadz baca, Apanya? itu yang muhajar saja, toh? Itu kan kedamaian. Apanya yang dibaca? Terus? Yang baca tadi Pak Ustadz ada baca itu, ada kedamaian, ada Iya, tertulis kedamaian. Iya, masuklah ke dalam Islam, kedamaian. Karena Islam itu agama damai, memang. Nah. Ayo. Masuklah kedamaian. Sekarang saya mau minta Anda. Ada nggak Yesus mengatakan jadilah kamu Katolik? Ustadz bicara begitu terlalu bisa Ustadz. Kalau kita kan Saya kan nanya. Sabar dulu. Iya, saya nanya. Sabar Ustadz. Toh? Ya, kalau Iya, Anda Ustadz menanya tanya. saya sudah beri jawaban serta saya tunjukkan tuh. Ya, Iya. kenapa saya jadi Islam? Saya jawab. Iya, saya jawab Ustadz bilang. Iya kan? Jadi yang disuruh untuk kita jadi Katolik itu iman kita yang sudah Bukan Yesus. dari leluhur. Kalau Yesus ada nggak nyuruh? Yesus dan Tuhan itu sama. Yesus dan Tuhan itu sama. Enggak. Baik. Saya tahu Katolik menuhankan Yesus. Dan yang saya kita- tanya, Yesus ada nggak menyuruh jadi Katolik? Tidak. Tidak ada Yesus suruh jadi Katolik, bukan. Tapi Allah kita Lalu semua kenapa sembah. abangnya jadi Katolik? Kalau Yesusnya tidak ada menyuruh jadi Katolik, lalu ngapain Anda jadi Katolik? Jadi saya tanya Pak Ustadz. Saya tanya begini. Pak Ustadz kenapa bilang Allah, sedangkan kita Allah? Saya tanya dulu. Nah ini mau bahas ini pula sama saya. Bentar dulu, jangan ke sana kemari dulu. Nanti kosakata Allah tuh nanti kita fokus tadi ya. Kenapa Anda menjadi Katolik padahal Yesus tidak pernah Menjawab kata dulu, Anda Ustadz menyuruh menjawab jadi Katolik? dulu. Iya, Ustadz menjawab, saya bilang dulu. Toh, Ustadz bicara Allah, kita bicara Allah. Apanya, Bang? Ustadz bicara Allah, kita bicara Allah. Gak ngerti Gitu saya, semua. Bang. Iya, yang saya tanyakan tadi tentang masalah Katolik dijawab dulu gitu. Iya, satu dulu permasalahan diselesaikan tanggung jawab Anda kan kayak gitu. Baru Anda loncat ke lain. Ini belum dijawab udah mau loncat gitu. Bukan, karena kita menyembahkan hanya satu. Iya, Allah. Bang. Kita menyembah Allah. Atas dasar apa? Atas dasar apa Anda masih menjadi Katolik? Sedangkan Yesus tidak kenal Katolik. Yesus tidak pernah menyuruh jadi Katolik. Yesus tidak pernah mengajarkan Katolik. Lalu Jadi ngapain Ustadz Anda jadi begini. Katolik? Ustadz, yang turun pertama kali untuk diserahkan tubuh dan darah Kristus itu hanya Allah.
yang diserahkan kamu pertama kali. Bang, kamu itu banyak nggak baca kitab kamu? Saya tidak terlalu baca Alkitab, tapi saya tahu saya berdoa. Saya berdoa. Apa yang diajari pendeta kepada Anda? Apa yang diajari pastor kepada Anda? Coba. Hah? Kita hanya Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus saja. Itu aja Sama. yang diajari oleh pastor Anda. Dengan doa-doa yang ada dalam kita punya Alkitab. Doa-doa juga gitu. Doa, iya, sama deh, sama, semua sama. Oh baik, gini Bang. Adakah ya pastor Anda itu mengajarkan tentang Yesus? Kalau begitu, bicara begitu kan intern seseorang. Iman dan kita orang berdosa beda. Bang, saya malah jadi kasihan sama kau Bang. Serius. Banyaklah baca kitabnya gitu. Ikutilah apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena Yesus itu tidak pernah menyuruh Anda jadi Katolik. Yesus pun tidak mengajarkan Katolik. Yesus tidak kenal dengan Katolik. Dan Yesus di dalam kitab Anda itu Bang menyuruh menyembah Tuhannya. Iya, semua kita menyembahnya satu, bukan dua. Ya iya. Pak Ustadz. Bukan menyembah Kita hanya Yesusnya, Allah. menyembah Tuhannya Yesus. Kita hanya menyembah saja Allah. Pak Ustadz. Kita semua dua golongan. Anda menyembah Allah atau menyembah Yesus? Kita menyembah. Anda menyembah Allah, bukan Yesus. Allah dulu. Bukan Yesus. Allah dulu. Bukan Yesus. Allah dulu. Allah. Bukan Yesus. Iya, Allah Iya. itu bukan Yesus. Allah dulu. Ya, Yesus baru dia turun. Dia turun langsung macam dia memberikan arahan sama. Gak usah berbelit Bang. orang-orang Yesus itu Allah itu Yesus atau bukan? Iya, Allah itu Yesus. Sejak kapan? Sejak kapan kau Bang? Ya makanya ini Bang ya makanya saya kasihan sama Anda. Saya kasih tahu Bang ya agar Anda mau berpikir dan semoga Anda mau belajar juga ya keluar gitu dari doktrinnya kekatolikan pastor Anda. Bang, gini Bang ya. Yesus itu tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan itu 3 dalam 1. Yesus itu mengajarkan dia punya Tuhan. Dan dia hanya utusan Tuhan. Itu ada ayatnya di dalam kitab Anda dan bisa saya jabarkan semuanya. Gitu Bang. Sembahlah Allah, kepada dia saja engkau berbakti. Itu kata Yesus. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Yesus pun tidak mau dia dijadikan sebagai apa? Sebagai orang yang berlebihan. Sampai dituhankan gak mau. Coba baca Matius 7. Baca Matius 7 nomor 21 sampai 23. Orang yang menuhankan Yesus akan diusir oleh Yesus itu sendiri nanti. Atau itu tertulis di dalam kitab Anda. Makanya kalaunya pastor Anda nggak mengajari, sengaja kali gitu membiarkan Anda sesat gitu loh Bang. Jadi Pak Ustadz begini kan, saya bilang ini kan kita hanya berdoa hanya satu. Ustadz bicara Allah, kita bicara Allah. Kan kita hanya menyembah hanya satu. Tidak ada dua. Iya. Dua tidak ada, Pak Ustadz. Jadi kita berbicara apapun, beda Al-Quran, beda dengan Alkitab. Jadi sudah ada punya dalam itu. Sebaiknya kalau sama saya tuh ya Anda baca kitab Anda dulu gitu, baru bisa lawan saya gitu. Nanti kalau saya tundukkan sama Anda bengong jadinya.
Iya, kalau saya pakai HP 2 saya bisa, Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz saja saya nggak ada Alkitab yang jelas untuk kita untuk semuanya. Kalau kita kan Alkitab yang buku kita Yaudah. harus pegang. Kalau gitu saya persilahkan Anda nanya aja sama saya. Tidak, saya kan dari Pak Ustadz yang harus menjawab kepada saya, harus saya menjawab begitu. Tidak bisa saya naik, saya minta saya naik, hanya bertanya dari Pak Ustadz itu saja. Oh, kalau nggak ada lagi berarti nggak, saya gantikan aja Bang dengan kawan yang antri ya, oke? Iya, karena Pak Ustadz saya nggak ada jawaban yang kepastian. Oke Bang ya, selesai diskusi kita. Belajar dulu Bang ya. Kita diskusi, yang penting kita hanya satu saja Pak Ustadz, tidak ada dua. Bicara semua hanya satu, Allah dan Allah. Itu saja Pak Ustadz. Belajar dulu Bang ya. Baru naik lagi gitu. Halo, selamat malam. Halo, malam Bang. Malam. Iya, Kristen atau Katolik, Bang? Saya Katolik Bang. Silakan dibuka dulu kameranya. Oke. Abang kira-kira mau bertanya Bang, di sesuatu? sini gelap jadi. Enggak apa-apa. Saya cuma mau tanya Bang. Di dalam Al-Quran ada nggak yang tertulis kasih? Saya cuma mau tanya dua. Kasihilah sesamamu manusia. Yang kedua, jangan mengingini milik sesamamu. Baik. Kasihilah Saya, Bang, sesama saya manusia berhamburan, Bang. Ya, Kasihi sesama manusia, Ya, ayat Bang. Al-Qur'annya berhamburan itu. Mau saya tunjukkan kah? Nih. Bentar ya, saya buka dulu. Bentar. kulik Bang. Abang yang lag. Sabar ya. Bang. Kenapa ngelek-ngelek, Bang? Bang. Jadi Quran itu dalam bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab kasih itu adalah rahmah. Paham? Ya. Nah, kalau yang untuk masalah di mana ya Islam itu diajarkan rahmah atau kasih? Nih, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali untuk rahmat kasih semesta alam. Ya. Tuh. Tapi saya mau tanya Bang. Apa? Apa lagi? Kenapa kami umat Katolik? Tapi kenapa kami umat Katolik kalau jualan babi? Kenapa kebanyakan umat Islam yang mengadu? Padahal kami tidak jual babi kepada umat Islam. Iya. Kalau ajaran Islam kasih kenapa jual babi nggak boleh gitu ya? Ya, lalu kenapa Gitu ya? Lalu kenapa kebanyakan, mohon maaf nih Bang. Lalu kenapa sebagian umat Islam, bukan semuanya ya, sebagian umat Kenapa? Islam mengadu kalau kami umat Katolik menjual daging babi atau kami memelihara daging babi. Padahal Ustadz tadi mengatakan, tadi apa Ustadz katakan di dalam Al-Quran?
kasihanilah sesamamu manusia. Itu yang dijelaskan kami di Alkitab, Bang. Lalu apa hubungannya dengan babi gitu loh, Bang? Itu yang bikin saya pusing dari tadi. Itu. Apa hubungannya dengan babi coba? Nah, makanya kalau kami di Katolik, Bang, kasihanilah sesamamu manusia. Iya, Nah, masalahnya tadi kan hubungannya dengan tadi kan Ustadz hubungannya sudah dengan babi bilang. tadi apa tuh, Bang? Hubungannya dengan babi apa gitu loh? Istilahnya Hah? ambil contoh lah di Medan. Kenapa? Kenapa umat sebagian di sana mengadu untuk tidak diperjualbelikan ini daging babi? Padahal kami menjual daging babi ini, Bang, untuk bukan kepada umat Islam. Oke. Nah, Bang, Yang itu Ya. Abang salah kalau Abang kaitkan ke agama Islam. Gak cocok. Itu aturan pemerintah daerah. Itu Nah, aturan wali yang kotanya, mengadu- bukan aturan dari Islam. yang mengadu siapa, Salah Bang? Salah Anda protesnya ke Islam. Yang mengadu siapa, Bang? Iya, kalau abangnya protes gak boleh jualan babi nih, kan kayak gitu. Gak boleh jualan babi. Patah-patah abangnya dah. Yang mengadu Nah, umat